Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang tradisi-tradisi jahiliyah, masail jahiliyah yang harus dihindari oleh kita semua, yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi dalam bentuk celaan kepada mereka. Di antara perkara-perkara jahiliyah, biasanya pada perkara yang nomor 40, itu ta'til. Ta'til maksudnya menolak adanya Tuhan, ya. Kaqauli ali Fir'aun, seperti perkataan pengikut Fir'aun, ya. Pengikut Fir'aun. Yang dimana Fir'aun menolak adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai dia mengatakan kepada Musa, qala famar rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhanmu wahai Musa dan Harun? Siapa Tuhan kalian? Seakan-akan dia menolak, bahkan dia menantang. Dia mengatakan, ya Hamun mulili sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kata dia, wahai Haman, yaitu panglimanya atau pejabat tingginya, bangunkanlah bagiku tempat yang tinggi, ya, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab, aku ingin naik ke bangunan tinggi tersebut, ke arah langit. Fa'attali'a ilahi Musa, aku ingin melihat, ya, kepada Tuhannya Musa. Ya, kenapa dia ingin bikin bangunan yang tinggi kemudian nengok Allah di atas? Karena sebagaimana zahirnya, yaitu Nabi Musa menjelaskan bahwasanya Tuhannya di atas. Maka dia ingin menantang, ingin mendustakan Nabi Musa. Dia berkata, wahai panglimaku, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. Kemudian babas samawati fa'attali'a ilahi Musa, aku ingin lihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, menurutku dia hanya pendusta. Tuhannya itu tidak ada. Ini dalil bahwasanya Fir'aun menolak adanya Tuhan. Bahkan dengan sombongnya dia mengaku, saya yang Tuhan, ya. Sayalah yang Tuhan. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para rakyatku, wahai para besar-besarku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Menurutku tidak ada Tuhan kecuali aku, ya. Aku yang berkuasa, aku. Adapun Tuhannya Musa yang dibilang menciptakan langit dan bumi, yang katanya menciptakan semua manusia, itu hanyalah kedustaan, enggak ada. Ini dari satu sisi Fir'aun, dia ateis, yaitu dia menolak adanya Tuhan, ya. Di sisi lain dia mengaku dialah Tuhan. Mungkin pikiran dia Tuhan yang berkuasa, tapi tidak ada Tuhan yang digambar-gemborkan oleh Musa yang menguasai langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Ini hanyalah kedustaan. Bahkan dia menantang, dia mengatakan, aku ingin ke atas, ingin membuktikan Musa itu dusta, saya ingin cari Tuhannya Musa. Namun sebagaimana diketahui bahwasanya Fir'aun mengucapkan demikian tidak lain karena kesombongan saja, ya. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menolak, Fir'aun dan para pengikutnya menolak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, ya. Wastaiqanatha anfusuhum, sementara hati mereka sebenarnya meyakini. Karena mereka mengingkari dengan lisan mereka, zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan karena merasa tinggi. Musa sendiri pernah berkata kepada Fir'aun, Musa alaihissalam, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati basair. Sungguh engkau Fir'aun benar-benar telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Sungguh kau sudah mengetahui. Artinya Musa mengatakan dalam hatimu kau mengakui ada Tuhan, cuma lisanmu mengingkari karena kesombongan dan karena kezaliman. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pemikiran ateis, ya, sebenarnya hanyalah kesombongan yang keluar dari mulut seseorang. Kalau dia mau mengecek kepada kemurnian hatinya, pasti hatinya mengakui ada namanya Tuhan, ya. Makanya dikatakan orang ateis, ya, meskipun dia gembar-gembor Tuhan tidak ada, dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama dalam kondisi terdesak, dia akan mencari kekuatan yang bisa menyelamatkannya. Dia akan mencari kepada
kepada Tuhan. Dan ini saya pernah dengar langsung dari teman saya, dia suka menjadi guide ya bagi turis-turis. Bagi suatu hari dia pergi ke laut ya, mancing bersama orang yang ateis ya, orang yang ateis. Kemudian ketika ombak besar menghantam mereka, ya teman saya berdoa kepada Allah. Dia juga ternyata mencari ya Tuhan. Dia bicara, padahal dia ateis. Kalau biasanya ngaku tidak ada Tuhan. Tapi dalam kondisi terdesak, dia mencari sesuatu yang bisa menolong dia, entah kekuatan apapun. Itu nurani manusia, tidak bisa sulit untuk dihilangkan. Sulit untuk dihilangkan. Allah mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi ini? Jadi secara naluri semua orang tahu bahwasanya tidak mungkin ada semua ini dari tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakan, dan dialah yang pertama yang wujudnya harus ada, yang merupakan titik terakhir dari sumber-sumber wujud, dan dialah Rabbul Alamin. Ini sudah saya bahas panjang lebar dalam pembahasan masalah ateisme dan juga syubhat-syubhatnya. Tapi intinya bahwasanya berlagak sok kemudian ingin menolak Tuhan itu sudah ada sejak zaman Fir'aun. Sudah ada sejak zaman Fir'aun, meskipun Allah sebutkan nurani mereka sebenarnya mengakui adanya Tuhan. Kalau kita telusuri sebab ateis ya, ada beberapa sebab ya disebutkan oleh para ulama. Ada 3 sebab kenapa sampai orang terjerumus dalam ateisme ya. Di antaranya yang pertama adalah karena sebab syahwat ya. Dia tidak ingin terkekang ya, tidak ingin terkekang. Kemudian ini tidak boleh, itu tidak boleh, maka dia ingin bebas lepas. Ya, kalau dia masih terkekang dengan syariat, maka dia merasa tidak bahagia, merasa syahwatnya tidak bisa dia salurkan seenaknya, maka dia harus memaksakan dirinya untuk menolak adanya Tuhan. Ini sebab utama. Setelah itu dia akan mencari syubhat untuk memantapkan dirinya bahwasanya Tuhan tidak ada. Tapi asal muasalnya dia dari syahwat, ingin bebas, ingin melakukan apa sih tanpa ada yang mengekang dia. Mau begini, mau begitu, mau begini, mau apa saja, tidak ada yang boleh mengekang. Ini di antara sebab kenapa sebagian orang terjerumus dalam ateis. Dan kenyataannya orang yang ingin cari kebahagiaan dengan menolak adanya Tuhan tidak akan pernah bahagia. Ya, maka banyak di antara mereka yang bunuh diri, banyak di antara mereka hidup stres ya. Nah, tidak ada tempat bergantung mereka karena mereka berusaha menolak Tuhan. Fitrah yang sudah Allah berikan, mereka ingin hancurkan fitrah tersebut. Ya, kita dapati ateis-ateis banyak yang bunuh diri ya. Sampai dulu ada seorang tokoh Mesir ya, dia dulunya Muslim, kemudian dia tulis buku Limadha Ana Mulhid. Bukunya ada di internet ya. Kenapa saya jadi ateis? Kemudian dalam buku saya baca bukunya. Dia bilang sebagaimana kaum muslimin bisa berbahagia. Dia tidak mencela ya. Dia bilang kaum muslimin yang bisa bahagia. Saya juga dengan keateisan saya bisa bahagia. Dia tulis, saya juga bahagia kok. Saya punya cara sendiri untuk bahagia. Mereka punya cara, saya punya cara. Terakhir dia meninggal bunuh diri. Bunuh diri ya. Jadi orang kalau semakin jauh dari Tuhan, apalagi tidak percaya Tuhan, potensi dia untuk kemudian bunuh diri, stres itu sangat besar. Sangat besar. Kita nggak usah bicara orang ateis, orang yang pelaku maksiat saja, yang melakukan maksiat, yang lepas kontrol, lupa dengan Tuhan, banyak di antara mereka yang bunuh diri. Apalagi yang tidak percaya sama Tuhan. Apalagi kalau dia mau berusaha menghancurkan fitrahnya, tidak percaya sama Tuhan, maka mereka tidak akan mencapai kebahagiaan. Ya, mereka akan justru merasakan kesengsaraan. Jangankan kita bicara tentang ateis yang tidak percaya sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan tapi melanggar aturan-aturan Tuhan, ya, bermaksiat dengan sepuas-puasnya, tidak akan mencapai kepuasan. Tidak akan pernah mencapai kepuasan, mau berzina, mau apa, mau ini, mau minum khamr, tidak akan pernah mencapai kepuasan. Ini kepuasan saat setelah itu disengsara. Dia sengsara, ya. Ini sebab utama kenapa orang terjun dalam ateis, karena ingin melepaskan syahwatnya tanpa ada yang menghalangi. Syariat menurut dia hanyalah Tuhan hanyalah menghalangi dia. Yang kedua di antaranya terjadi ateis karena perasaan ya, atifi, karena perasaan. Biasanya dia terkena musibah, terus dia menolak, kenapa saya harus ditakdirkan seperti ini, kenapa ada orang kaya, kenapa orang miskin, kenapa saya bagian yang miskin, kenapa Tuhan tidak sayang sama saya. Dia ada perasaan sebenarnya, tidak belajar tentang masalah takdir, tentang konsep takdir. Dia menyangka Tuhan harus ikut aturan dia. Menurut dia Tuhan itu harus membuat semua orang bahagia, harus semua orang jadi bos ya.
harus semua orang ya ini tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan membuat alam semesta, menciptakan manusia untuk sebagai medan ujian. Maka ada kesengsaraan, ada kebahagiaan, ada keadilan, ada kezaliman, ada iblis, ada Jibril, ada Musa, ada Fir'aun. Itu diantara menunjukkan kemahasempurnaan Tuhan yang menciptakan beragam model di dunia ini dalam rangka untuk menjalankan tujuannya sebagai ujian ya, ujian bagi manusia. Ya. Adapun ingin semua jadi bos ya, semua bahagia, tidak ada yang pernah sakit ya. Ini justru ini bukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu bisa menciptakan hal yang kontradiktif, yang berlawanan ya. Ini baru kesempurnaan. Intinya ini dibahas oleh panjang lebar oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Orang-orang terkena syubhat ini. Dia ingin semua orang jadi bos ya. Kalau semua jadi bos, siapa yang jadi anak buah? Dan nanti semua yang jadi laki-laki, semua, terus siapa yang jadi perempuan? Siapa yang menjadi, bagaimana mempunyai anak ya? Jadi punya pemikiran seperti itu, dia tidak mau adanya musibah, tidak mau adanya kematian, tidak mau adanya, ya dia mau atur Tuhan. Ngomong-ngomong mau jadi Tuhan, kamu apa Tuhan ya? Seakan-akan Tuhan harus ikut kemauannya ya. Jadi akhirnya ketika dia terkena suatu musibah, dia tidak kuat, dia tidak percaya sama Tuhan. Timbullah keateisan karena tadi merasa tidak puas dengan ujian yang dia hadapi, dia tidak terima. Ini potensi untuk menjadi ateis. Yang berikutnya, sebab yang ketiga, karena memang dia terjebak dengan suatu disebut dengan sebab ilmi, yaitu dia punya filsafat tersendiri atau punya pemikiran tersendiri ya. Ini banyak ya, banyak seperti pemikiran-pemikiran yang muncul di dunia barat, terutama ketika mereka di zaman tersebut menghadapi ketidakadilan, mereka menghadapi pihak gereja yang memberi aturan-aturan yang hanya menguntungkan kepada pihak gereja, sehingga muncullah protes-protesan kepada aturan gereja. Ada yang menentang, menganggap bahwasanya aturan-aturan hukum syariat tidak benar ya, sehingga mereka tidak menemukan kepuasan dalam aturan tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka buat adanya teori-teori tersendiri ya, sehingga akhirnya mereka menolak adanya Tuhan. Saya bilang kalau mereka di dunia Islam, mereka tidak akan menolak Tuhan insya Allah, karena bagaimana syariat Islam yang sempurna, komprehensif, mengatur segala perkara ya, tidak ada perkara kecil pun kecuali diatur dalam Islam, dan itu semua terbukti adalah kemaslahatan. Tentu mereka tidak akan demikian ya. Tapi demikian muncul sebab ateis diantaranya karena ada filsafat tersendiri, ada sebagian mereka melakukan penelitian sehingga membuat teori-teori tentang adanya alam semesta, bagaimana terjadi alam semesta dengan teori macam-macam, teori Big Bang lah, teori bintang kembar lah, teori apalah, yang seharusnya teori-teori itu tidak bertentangan dengan adanya Tuhan ya. Tapi sebagian mereka justru para fisikawan, dan saya pernah ngobrol langsung dengan kawan yang dia belajar fisika di luar negeri, ngambil S3, dia cerita dosen-dosen dia fisikawan malah ateis ya. Justru seharusnya kalau mereka sampai pada teori tentang penciptaan alam semesta, harusnya mereka tidak ateis ya. Taruhlah kita bilang misalnya teori bintang kembar, terjadi alam semesta. Jadi dari mana kan bintang kembar, dua bintang, satu meledak, kemudian akhirnya menggitari. Baik, taruhlah terjadinya demikian. Terus siapa yang menyediakan dua bintang ini? Kenapa bisa kembar? Kenapa satunya meledak? Kenapa tidak? Ada yang ngatur. Justru itu menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang mengatur itu semua. Ya. Contoh teori Big Bang, bahwasanya dulu ada suatu benda yang sangat padat, kemudian meledak, kemudian mengembang. Ya, bikin benda padat pertama kali dari mana? Apa ada sendirinya? Enggak juga. Pasti ada yang mengadakan. Teori apapun yang Anda paparkan, yang Anda sebutkan, selalu ada campur tangan Tuhan di situ. Kalau enggak ada campur tangan Tuhan, akan terjadi dengan perkataan terjadi dengan sendirinya. Itu sesuatu yang tidak logis. Suatu yang tidak logis, ada perkataan terjadi dengan sendirinya. Kita punya suatu pemikiran yang kita sepakati, suatu tidak terjadi kecuali sebabnya. Ini anak kecil pun tahu. Kalau ada anak kecil, kita dorong dari belakang, dia jatuh, terus dia tanya, kenapa saya jatuh? Kamu jatuh sendiri? Ya pasti ada sebabnya. Dia kesandung kayak, ada yang dorong dari belakang kayak. Adapun suatu terjadi tanpa sebab, ini tidak logis. Ini tidak logis. Mau teori apapun yang Anda ajukan tentang terjadinya alam semesta, pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi intinya, ateis ini sudah muncul di zaman Fir'aun,
Tapi Fir'aun menolak adanya Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya. Dengan kesombongannya, dengan ucapannya, padahal dari relung hatinya dia tahu ada Tuhan. Makanya Nabi Musa berkata, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Sungguhnya engkau sudah tahu, wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Baik, ini yang pertama, kebiasaan jahiliyah yang harus kita hindari, itu berbahaya, itu ateis, menolak adanya Tuhan. Yang berikutnya yang disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antara kebiasaan jahiliyah adalah menisbahkan perkara-perkara yang buruk, kekurangan, aib, ya, hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan Allah punya anak, seperti mengatakan Allah perlu, seperti mengatakan Allah capek, ya. Sementara di sisi lain mereka tidak mau menempelkan sifat-sifat tersebut kepada rahib-rahib mereka. Maksudnya bagaimana? Ini sederhananya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menyinggung kaum Nasrani yang mereka mengatakan Allah punya anak, sementara sebagian pendeta mereka atau pastor mereka tidak mau punya istri, tidak punya anak. Tidak mau punya istri, tidak punya anak. Sebagian pastor mereka kalau dikatakan punya anak, dia merasa kurang. Dia merasa dia hebat kalau tidak punya anak, ya. Sampai disebut ada seorang ulama Islam datang bertemu dengan para pendeta atau para pastor, dia berkata, "Bagaimana kabar istri-istri kalian? Dan bagaimana kabar anak-anak kalian?" Maka dia marah, mereka marah. Merasa dihina mengatakan punya istri dan punya anak. Subhanallah. Mereka tidak mau dikatakan punya istri dan punya anak, sementara mereka mengatakan Allah punya anak. Sementara mereka mengatakan Allah punya anak, ya. Oleh karenanya kebiasaan jahiliyah menyandarkan kekurangan kepada Allah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab, dilakukan juga oleh kaum Nasara, dilakukan juga oleh orang Yahudi, ya. Contoh mengenai Allah punya anak, ya. Allah punya anak. Kaum musyrikin Arab dahulu mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah, ya. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah. Mereka menjadikan bagi Allah putri-putri. Mereka menganggap malaikat-malaikat yang merupakan makhluk yang spesial, yang mulia adalah putri-putri Allah. Ini perkataan kaum musyrikin. Adapun perkataan Yahudi Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Berkata Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Dan kaum Nasrani berkata Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan mereka dengan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka telah menyamai perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi perkataan ini bahwasanya Tuhan punya anak adalah bukan suatu hal yang baru. Kaum musyrikin Arab dulu mengatakan malaikat putri-putri Allah, kaum Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Ini semua karena mereka kagum dengan sosok-sosok tersebut. Sosok tersebut, malaikat, Uzair, orang yang saleh, Nabi Isa adalah nabi, sehingga mereka menisbahkan orang tokoh-tokoh yang hebat tersebut kepada Allah sebagai putri-putri atau sebagai putra-putra Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapati dalam keyakinan Yunani kuno juga mereka mengatakan demikiannya, bahwasanya Zeus misalnya, Zeus Hercules putra Zeus, ya, Zeus dewa punya putra namanya Hercules, ya. Kita juga dapati mungkin dalam sebagian ajaran-ajaran saya kurang tahu, tapi seperti dewa punya anak kepada dewa Agna yang diturunkan, atau Krishna atau apa, ada seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang baru. Makanya ada risalah bagus, ya, pembandingan antara Nasara dengan Hindu, kesamaan antara Nasara dengan Hindu, ya, dari sisi Trinitas, di antara dari sisi ideologi tentang Tuhan ngirim anak. Tuhan ngirim anak itu bukan suatu hal yang baru di zaman Nasara, ya, tapi sudah ada sebelumnya. Di agama Hindu juga ada keyakinan dewa ngutus anaknya yang mungkin menitis kepada manusia atau yang semisalnya. Itu sudah ada, ya. Ini pada dasarnya adalah merendahkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Dan sudah saya katakan tadi, sudah ada juga di akidah atau keyakinan orang Yunani kuno yang meyakini maksudnya Hercules misalnya adalah putra dari dewa Zeus, yang menitis pada manusia, ya.
Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Tuhan punya anak ini merendahkan Tuhan. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Ketika orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin datang kepada Nabi, mereka mengatakan unsub lana rabbak, wahai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Yang surat Al-Ikhlas itu khusus menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya Allah sebutkan 4 sifat yang itu merupakan kriteria Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar Tuhan harus memenuhi 4 kriteria ini. Apa? Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Yang pertama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah yang tidak butuh kepada yang lain dan semuanya butuh kepada Dia. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tidak memenuhi 4 syarat ini, Dia bukan Tuhan. Saya ulangi, Allah Maha Esa. Yang kedua, Dia tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Dia. Yang ketiga, Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang keempat, tidak ada yang setara dengan Dia. Kalau ada Tuhan tidak memenuhi ini, berarti tidak pasti Tuhan. Kita bicara sebagai kacamata Islam, kita coba paparkan Tuhan manapun, kita paparkan dengan 4 syarat ini. Taruhlah Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan, ya. Kemudian yang semisal dia banyak, ya. Nabi Adam malah diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian dia juga lapar, dia butuh berarti. Dia lapar, kemudian dia tidur, kemudian dia letih. Nabi Isa alaihissalam itu dalam Injil mereka. Kemudian dia pun berdoa, beribadah. Ya. Ini bukan sifat Tuhan. Apalagi kalau kita bicara sebagai berhala-berhala yang disembah oleh sebagian penganut agama. Bagaimana Tuhan berhala? Mau jadi Tuhan dipahat dulu, nanti kasih sajen, ya, kemudian jadi Tuhan. Atau yang disembah misalnya sapi, gimana sapi jadi Tuhan? Sebagian mereka menyembah monyet, gimana monyet jadi Tuhan? Ya, yang semisal dia banyak, kemudian dia makan demi, kemudian dia buang air, kemudian disembah, ini sangat tidak logis. Atau Tuhan ternyata Tri Tuhan, ada 3, ya, Trinitas, dewa ini, ada bagian yang mencipta, bagian pengatur, ada bagian perusak. Ya, ini sangat tidak logis, ya, sangat tidak logis. Makanya saya katakan, surat Al-Ikhlas itu surat yang luar biasa. Yang berkaitan dengan kalau mau jadi Tuhan, kriterianya harus itu. Tuhan harus sempurna. Ahad, Esa, ya, As-Samad, semua yang butuhkan kepada Dia dan Dia tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satupun yang serupa dengan Dia. Ini namanya Tuhan. Itulah yang cocok untuk memenuhi pekerjaan ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Semua kita paparkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain, suruh masukkan 4 kriteria, pasti tidak lulus. Tidak pantas menjadi Tuhan. Di antara perendahan terhadap Tuhan, yaitu mengatakan Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak, konsekuensinya anak tersebut akan sama dengan Tuhan. Berarti Tuhan tidak tunggal lagi, Dia tidak sendiri lagi. Ya, tapi Dia ada yang menyainginya. Anaknya tersebut lebih hebat daripada Dia. Nah, Dia tidak pantas. Dia juga butuh kepada anak tersebut dan melazimkan mungkin dia punya istri. Sehingga dia punya anak. Makanya Allah berfirman, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh Allah menyuruh Nabi berkata kepada mereka, kalau Allah punya anak, aku akan sembah anak tersebut. Karena anak tersebut, kalau anak Tuhan, dia akan sama dengan Tuhan, sama dengan bapaknya. Dan ini logis, ya. Bapak punya anak, anaknya mirip bapaknya. Ya, tidak buah jatuh tidak jauh dari akarnya atau dari batang pohonnya. Intinya mengatakan Allah punya anak ini adalah penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah marah. Allah mengatakan syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Yaqulu liyal walad. Dia berkata aku punya anak. Subhaniya, maha suci aku tidak punya anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Ini di antara yang dikatakan orang jahili Allah punya anak. Di antaranya misalnya mengatakan Allah letih, sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan alam semesta langit ini dalam waktu 6 masa. Kemudian mereka punya logika, pada hari ke-7 mereka istirahat. Dan ini masih termaktub dalam Bible, di perjanjian masih ada sampai sekarang, ya. Apalagi kalau para dokter kemudian coba di searching aja, searching Bible pakai bahasa Inggris, akan disebutkan bahwasanya rest, istirahat. Allah istirahat.
Dan dalam terjemahan Bible versi Indonesia yang lama masih ditulis istirahat. Kalau sekarang dirubah jadi apa? Berhenti atau apa gitu, saya lupa. Tapi intinya mereka mengatakan Tuhan istirahat pada hari ke-7 sehingga akhirnya mereka juga tidak mau kerja pada hari ke-7 sebagai bentuk solidaritas sama Tuhan. Tuhan aja nggak kerja, kenapa kita mau kerja hari ke-7? Ya, sehingga mereka tidak mau kerja pada hari Sabtu. Menurut mereka Tuhan istirahat pada hari tersebut. Ini tentu adalah hal yang bertentangan dengan sifat Tuhan. Tuhan tidak boleh capek. Dalam Al-Quran jelas kata Allah, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak ada rasa kesusahan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi, tidak ada kesulitan sama sekali. Ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali. Sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Dan ini adalah perkataan orang jahili. Allah sempurna. Tidak ada keletihan sama sekali. Inna ma amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Adapun mengatakan Allah punya anak, Allah capek ya, Allah letih. Ya, ini semua adalah perendahan terhadap Allah. Atau ada yang disembah selain Allah. Ini namanya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian orang menyembah Nabi Isa? Bagaimana orang menyembah sapi? Bagaimana orang menyembah pohon berhala? Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Allah Maha besar. Bumi, langit semuanya kecil. Allah ciptakan dengan mudah. Kemudian ternyata ada orang-orang berbuat kesyirikan, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, masih Allah dari kesyirikan. Bagaimana mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Mereka justru berdoa kepada Nabi, berdoa kepada orang mati, berdoa minta-minta kepada wali, minta-minta kepada pohon, kepada batu. Ini mereka tidak mengagungkan Allah. Kalau mereka tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, harusnya hanya Allah yang disembah. Hanya tempat Allah berdoa. Ini malah berdoa kepada wali, berdoa kepada Nabi, berdoa kepada mayat-mayat. Ini makanya kesyirikan yang berbahaya ya. Dan bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk kesyirikan adalah bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan artinya menyamakan Allah dengan selain Allah, mensekutukan Allah. Dalam banyak bentuk, di antaranya mensekutukan Allah dalam hal peribadatan. Dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Ya, dia menyembah Allah, menyembah selain Allah. Maka ini adalah perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi seorang tidak boleh merendahkan Tuhan. Tuhan Maha Sempurna. Ya, Tuhan lakukan apa yang Dia kehendaki. Tentu ada hikmah yang tidak sampai bisa kita pikirkan. Ada yang bisa kita pikirkan, ada yang tidak bisa kita pikirkan. Baik, di antara bentuk tradisi jahiliyah dilakukan orang Majusi, yaitu kesyirikan dalam fil mulk, dalam kekuasaan, dalam kepemilikan alam semesta. Orang-orang Majusi adalah yang meyakini Tuhan ada dua. Ada namanya Tuhan cahaya atau Tuhan api, pencipta kebaikan, dan Tuhan kegelapan, pencipta keburukan. Ya. Ini dualisme dalam ketuhanan ya. Tuhan ada dua. Tentu ini tidak benar ya. Ini kebiasaan orang-orang Majusi ya. Orang-orang Majusi meyakini Tuhan ada dua. Kalau Tuhan ada dua ya, berarti akan kacau alam semesta ini ya. Ada dua dualisme dalam kepemimpinan ya. Dan ini tidak benar. Yang benar Allah Maha Esa,